Dan Yesus baik ya. Buka kitabnya saudara di kitab Ayub 40 ya. Kitab Ayub 40 ayat yang pertama sampai 9. Judul tema kita hari ini adalah Tuhan berbicara di tengah badai. Sudah kitabnya? Ayub 40 ayat 1 sampai 9. Baca sama-sama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia. Hancurkanlah orang-orang yang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dengan debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan." Nah, amin. Balik lagi ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik kalimat awal ini. Maka dari dalam badai. Garis bawahi, dari dalam badai. Nggak kemana-mana saudara. Dari dalam badai. Tuhan apa? Menjawab Ayub. Perhatikan, ini pasalnya pasal 40. Dari pasal yang pertama sampai pasal ke-39, semuanya ini adalah tentang penderitaan Ayub. Puji Tuhannya kita ini bukan Ayub. Betapa Tuhan itu luar biasa loh. Mestinya kita itu bersyukur ya. Kita tidak mengalami seperti Ayub. Perhatikan. Baru di pasal 40 ini, bukan baru sih ya. Maksudnya mendekati begitu banyak kejadian-kejadian. Di pasal-pasal yang terakhir, Tuhan beritahukan kepada Ayub. Dan Tuhan memberitahukannya di mana? Di tengah badai. Justru saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak enak yang kita alami sekarang ini, Tuhan banyak bicara. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ini bukan bicara tentang gender, laki, perempuan, seperti apa, enggak. Ini bicara tentang bersiaplah engkau sebagai laki-laki itu adalah orang yang berani, bukan penakut, bukan yang cengeng, melo-melo, mengasihani diri sendiri. Tetapi orang laki-laki di sini bicara tentang memiliki sikap keberanian, keteguhan hati. Karena kan orang kalau misalkan hidupnya pas punya semuanya, lengkap, punya kehidupan yang menurutnya lengkap, begitu gak ada satu aja, langsung berteriak, langsung kebingungan sendiri, ketakutan demi ketakutan melanda karena gak siap. Nah, Tuhan katakan kepada Ayub bahwa bersiaplah seperti orang laki-laki yang tidak hanya sekedar mengasihani diri sendiri. Padahal kalau dipikir, semua yang dilakukan, yang dirasakan Ayub selama dalam penderitaannya, Ayub udah ancur-ancuran, gak karu-karuan. Tapi Tuhan katakan lagi, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Di mana Ayub ini diminta oleh Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah teguh, tetaplah berani. Nah, dengan kata lain seperti itu. Aku, kata Tuhan, menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Jadi di tengah-tengah badai di sini bicara tentang apa toh? Ini waktunya engkau dan aku ngobrol. Ini waktunya engkau dan aku lagi berduaan samaku. Selama ini kan kita gak lakukan itu. Terlalu sibuk dengan aktivitas kita, terlalu sibuk dengan hobi kita, terlalu sibuk dengan kehidupan kita secara pribadi.
Kita paling malas banget kalau untuk saat teduh. Nggak enak saat teduh. Nggak enak bangun pagi-pagi. Nggak enak apalagi kalau lagi banyak masalah. Semakin nggak mau bayar harga untuk ketemu sama Tuhan. Nah, justru semakin banyak hantaman, tekanan dalam hal apapun, yang bukan berarti kalau keadaannya buruk baru cari Tuhan. Saya katakan justru semakin tekanannya besar, datanglah kepada Tuhan. Karena di dalam tekanan besar itu Tuhan lagi mau bicara. Nah, seringkali kita tuh justru gak mau bicara sama Tuhan di tengah-tengah tekanan. Ini saya bilang bicara loh ya. Ngobrol satu sama lain antara kita dan Tuhan. Kita maunya cuma kita sendiri yang ngomong. Obrolan dengan Tuhan itu berupa apa toh? Baca firman Tuhan itu obrolan dengan Tuhan. Muji nyembah Tuhan itu obrolan dengan Tuhan. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Di tengah-tengah goncangan, badai dan lain sebagainya, paling sensitif buat manusia nyalahin Tuhan. Dalam tekanan-tekanan yang gak ada jalan keluar, itu paling sensitif buat kita untuk menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan itu gak selalu harus dengan kata-kata loh. Yang kau taruh di dalam hati sewaktu kau mengatakan, udahlah gak usah doa-doaan, itu sudah menghujat Tuhan. Sewaktu baca firman Tuhan, lalu kau gak sepakat, aduh gak mau aku mengampuni orang itu pun kau menghujat Tuhan. Karena apa? Gak taat. Gak taat dengan Tuhan. Menghujat Tuhan gak perlu dengan perkataan. Terkadang perilaku kita ini yang membuat Tuhan kecewa dengan kita. Suruh bangun pagi gak mau. Suruh baca firman Tuhan gak mau. Maunya instan. Pendeta cari sana sini. Nah, justru di tengah-tengah situasi itu bicaralah sendiri dengan Tuhan. Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau menggunturkan seperti Dia? Seolah-olah kita itu mau berdiri sebagai Tuhan. Udahlah, gak doa-doaan. Nah, contohnya gitu. Udah lelah berdoa. Karena secara mental udah sakit. Tubuh, jiwa, dan rohnya dibiarkan sakit. Makanya terjadi kelelahan mental. Hati-hati saudara. Jangan nunggu semuanya itu lelah, semuanya itu gak berdaya. Yang pada akhirnya kita memposisikan diri seperti Tuhan. Contohnya apa? Gak perlu doa. Gak perlu lagi datang kepada Tuhan. Gak perlu lagi bertanya sama Tuhan. Cari jalan keluar sendiri. Nah, kesehatan mental penting sekali. Kalau sampai engkau tertekan habis-habisan, kesehatan mental penting sekali. Semakin kau gak datang kepada Tuhan, mentalmu makin anjlok. Semakin engkau kecewa dengan keadaanmu, kesehatan mentalmu makin gak baik. Tadi malam saudara, saya itu lagi nonton, padahal lagi nonton film gitu ya. Pas di tengah-tengah film lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba tuh di hati tuh rasa-rasanya itu pengen nyembah Tuhan. Saya mencoba untuk nego sama Tuhan, bentar dulu ya Tuhan, filmnya lagi pas bagus gitu. Makin di dalam hati tuh makin bergelora, rasa pengen nyembahnya tuh makin bergelora. Lalu kemudian saya matikan itu TV. Lalu saya duduk di sofa, saya ambil gitar, saya mulai nyembah Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu turun. Tiba-tiba saya tuh nangis yang begitu kuat sekali. Saya merasakan hadirat Tuhan. Nah, perasaan-perasaan seperti inilah yang dinanti-nantikan Tuhan kepada kita. Memiliki satu kepekaan akan suara Tuhan. Tuhan lagi pengen ngobrol. Tuhan lagi pengen berbicara sesuatu
Atau bahkan Tuhan lagi nggak pengen apa-apa, Tuhan lagi pengen kita datang. Kurang lebih saya nyembah itu ya setengah jam gitu ya. Sekalipun cuma 30 menit tapi berkualitas. Yang artinya saya nggak pernah doa yang seperti apa. Saya cuma nyembah, saya cuma bilang Tuhan kau baik. Tuhan kau sangat baik. Dan itu seperti saya nggak ada tetap ada satu persoalan yang menekan sebenarnya. Tetapi saya nggak tahu kenapa tidak ada ketakutan yang terlalu luar biasa apakah itu, enggak. Makanya situasi-situasi yang seperti ini yang dinanti-nantikan Tuhan, seperti di ayat yang pertama, dari dalam badai Tuhan hendak menjawab Ayub. Di tengah-tengah situasi yang seperti inilah yang dinanti-nantikan Tuhan, memiliki satu kepekaan untuk apa? Ini udah berkali-kali saudara seperti ini. Saya lagi nonton, saya lagi baca buku, saya mungkin lagi bersama dengan yang lain, tiba-tiba disuruh berhenti. Hanya untuk apa? Nyembah. Karena Tuhan lagi mau bicara. Di tengah-tengah situasi yang engkau gak bisa paham, kadang kau gak ngeblur banget, gak tahu harus bagaimana, itu waktunya bicara dengan Tuhan. Itu momen dimana kita itu ngobrol sama Tuhan. Ngobrolnya bukan ngobrol, Tuhan kok kayak begini persoalannya, Tuhan aku makin takut, Tuhan aku, enggak, bukan itu. Obrolan yang tentang apa? Kebaikan Tuhan. Tuhan aku bersyukur buat keadaan saya. Tuhan aku bersyukur buat keadaan keluarga saya. Tuhan aku bersyukur untuk semuanya. Tuhan aku bersyukur saya boleh menghadapi sampai hari ini. Tuhan aku bersyukur buat kesehatan yang aku berikan. Hanya ini. Tidak ada satu kalimat pun yang ingin disampaikan bahwa Tuhan, ini kebutuhanku. Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak, luapkanlah marahmu dan bergelora. Amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Perhatikan, semakin kita tertekan, semakin banyak persoalan, hati-hati. Tingkat sensitivitasnya tinggi. Rasa marah, congkak, tinggi. Gak sadar kan? Semakin tekanannya besar, semakin kita bisa jadi orang congkak, gak mau rendah hati, penuh dengan luapan amarah. Makanya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, carilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Namanya carilah Tuhan itu berarti sampai engkau bisa merasakan hadirat Tuhan yang betul-betul membuat dirimu itu tuh sangat tenang, teduh, itu namanya cari Tuhan. Tapi kalau sekedar lipat tangan, lalu engkau hanya berdoa biasa, itu bukan cari Tuhan. Ibarat kata, cuman absen doang. Yang penting sudah doa, padahal bukan doa itu. Kualitas doanya perlu di-upgrade. Nyembah yang sangat menikmati hadirat Tuhan. Karena jika tidak seperti ini, tingkat sensitivitasnya tinggi, penuh amarah, apalagi sampai di ayat yang ke-7 diulang lagi tuh. Amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, hancurkanlah orang yang fasik di tempatnya. Semakin congkak. Kecongkaan kita tuh seperti apa tuh waktu kita lagi doa? Mulai ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, kenapa engkau gak menjawab doaku? Nah, kemarin ada yang DM sama saya begini. Saya punya utang banyak. Tuhan gak mau jawab saya. Dengan penuh kemarahan. Engkau datang kepada Tuhan hanya mau bilang bahwa engkau punya utang. Lalu pada saat Tuhan diam, engkau mengatakan bahwa Tuhan gak jawab. Selama ini engkau datang kemana? Nah, dia itu raja loh. Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Miliki sikap
rendah hati, rasa hormat di hadapan Tuhan. Jangan hanya karena kau punya utang 2M, lalu kemudian kau memberitahukan kasusmu itu, dan Tuhan diam. Tuhan diamnya kenapa, saudara? Kamu selama ini ngapain aja sih? Kamu selama ini nyari aku nggak? Kamu selama ini apa yang kau kerjakan? Kau nggak ibadah dengan sungguh-sungguh. Engkau nggak mengenal aku. Wajar kalau Tuhan diam. Lalu tiba-tiba kita datang kepada Tuhan setelah sekian lamanya. Datang kepada Tuhan hanya memberitahukan, ini loh Tuhan, aku punya kasus 2M. Tolong aku Tuhan, utangku cepatkan lunas. Ya wajar saudara kalau Tuhan diam. Makanya satu, kalau misalkan menjawab DM, ada jemaat yang DM, Tuhan gak jawab, Tuhan gak respon. Tuhan lagi pengen lihat. Jangan cari enaknya saja. Begitu ada persoalan, baru datang kepada Tuhan. Selama ini ada doa beneran apa enggak toh? Selama ini ada doa beneran apa enggak? Sampai membuat keputusan konyol. Berdoa apa enggak toh? Sebenarnya bisa kelihatan loh saudara, buah kekristenan itu enggak bisa dimanipulasi. Saya doa bu, tiap hari saat teduh bu. Ujung-ujungnya buat keputusan konyol. Itu namanya buah. Buah kekristenan. Nah, jadi perhatikan, kalau kita datang kepada Tuhan, orang 1000 tahun gak datang ke Tuhan ucuk-ucuk ngomong, saya punya utang 2M, 5M. Ya wajar kalau Tuhan diem. 1000 tahun ngapain aja? Enggak. Buah kekristenan itu dilihat sama Tuhan. Selama ini kita terlalu bangga jadi pengikut Kristus. Kita ingin bahwa kalau kita doa, maunya semua langsung dijawab. Lalu prosesnya di mana? Kalau apa-apa harus cepat dijawab, prosesnya di mana? Kalau dikit-dikit harus minta mujizat, dikit-dikit semuanya harus cepat berubah. Prosesnya di mana, saudara? Banyak jemaat yang DM sama saya ini nih, kalau saya menjawabnya seolah-olah jawaban saya itu tidak sepakat seperti yang dimau, biasanya nggak balas DM saya. Saya itu perhatikan jemaat-jemaat model kayak begini. Anda bertanya, pengen didoain dan lain sebagainya. Begitu saya kasih PR, langsung diem. Udah nggak dijawab DM saya. Orang kayak begini, pasti kok nggak sepakat dengan Tuhan. Kalau untuk berterima kasih saja kepada hamba Tuhan kok nggak bisa, apalagi dengan Tuhan. Gampang kok ngelihatnya. Kualitas jemaat yang kayak begini gampang sekali ngelihatnya. Tuhan itu bukan Tuhan murahan loh saudara. Jangan kau pikir Tuhan itu seperti engkau datang kepada tetangga. Engkau ketok pintu hanya supaya engkau membawa piring kosong, dengan harapan penuh dengan lauk pauk. Hormati Tuhan. Bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, kualitas jemaat model kayak begini, kalau sama hamba Tuhan aja kayak begini sikapmu, dengan Tuhan kau lebih lagi tidak tahu rasa berterima kasih. Kebaca dari cara jawabannya, kalimat-kalimatnya, itu kebaca di situ. Makanya ini loh, 2 kali di ayat ini diulang. Congkak, gak menundukkan diri, penuh dengan amarah, gak rendah hati. Ini kan padahal si Ayub ini kurang apa toh? Ancur-ancuran loh Ayub ini. Gak cuma ancur-ancuran dirinya,
Semua miliknya udah gak ada sisa sama sekali. Tapi Tuhan pasang standar. Tuhan pasang standar, saudara. Makanya kita kan kadang suka iri gitu kan ya. Termasuk saya juga. Aduh Tuhan, saya itu kurang apa sih Tuhan? Udah nangis sampai guguk, sampai waduh gak kuat sama sekali. Kok ini tekanannya makin hari makin gede ya Tuhan, gitu kan ya. Rasa-rasanya udah gak kuat. Saya katakan standar, saudara. Standar. Standar Anda dan saya dengan orang-orang di luar sana beda sekali. Kita lagi dipersiapkan Tuhan. Ingatlah baik-baik saudara, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu akibat kita mencobai diri kita sendiri. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan dan seolah-olah itu pintu belum terbuka, bukan Tuhan menghukum kita. Bedakan ya. Bedakan konsekuensi akibat hidup dalam pencobaan dengan kasih Tuhan, itu bedakan. Tuhan lagi ajarkan kepada kita. Waktu proses itulah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Jadi kasih Tuhan itu bentuknya bukan solusi persoalanmu, bukan. Makanya perhatikan saudara, kalau lagi saat teduh begini jangan beraktivitas. Diam. Kalau lagi saat teduh, jangan saat teduh sambil-sambil. Makanya kok gampang takut kan? Karena untuk menghormati Tuhan aja kok gak bisa. Sesederhana itu. Saat teduh, buka di YouTube gitu ya, online, engkau sambil wirawiri. Kok pikir dengerin radio gitu? Seringkali kita tuh melakukan kayak begitu. Buka YouTube saat teduh gitu ya, atau ikut live seperti ini. Engkau lakukan sambil-sambil dengan alasan, saya lagi buru-buru harus bikin masakan, saya harus begini, ini dan lain sebagainya. Tuhan tidak excuse yang seperti itu. Maaf, saya harus kasih tahu. Lebih baik matikan itu YouTube, beraktivitaslah. Selesaikan tugasmu itu, atau bangunlah lebih awal, jangan melakukan apa-apa, duduklah diam. Orang Tuhan lagi ngomong kok, ini kalimat yang pertama apa? Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan lagi mau menjawab doamu. Tuhan lagi mau menjawab pergumulanmu. Kok malah engkau sibuk nyapulah, masaklah, sambil minum teh, sambil makan. Hal-hal yang seperti itu yang membuat imanmu gak bertumbuh. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat engkau gak bisa kuat menghadapi badai tekanan kehidupan. Takut lagi, khawatir lagi. Itu terus lingkaran kehidupanmu. Karena kau gak siap mendengar Tuhan. Ini loh saudara, diam. Masak itu gampang. Saya juga tukang masak saudara. Masak itu gampang, satset. Tapi untuk waktu dengan Tuhan, sediakan waktu untuk Tuhan. Waktu pagi-pagi engkau bangun, semuanya masih pada tidur gitu ya. Engkau menyendiri di ruang doamu. Engkau diam di meja doamu. Lalu engkau membuka firman Tuhan. Dan katakan, Tuhan, kau mau bicara apa? Firman Tuhan mana yang harus aku baca? Itu yang benar. Sekarang ini banyak orang, kalau saat teduh maunya online. Tapi waktu online, riweh. Jalan sana sini. Saya sudah kasih tahu berkali-kali. Engkau mengabaikan Tuhan. Karena Tuhan lagi bicara di tengah-tengah badai. Tuhan lagi mau bicara, engkau tapi riweh. Kemana kesini, kemana kemari gitu. Makanya jangan heran kalau engkau gak punya kekuatan. Ini loh firman Tuhannya, lihat. Congkak, tidak rendah hati dikatakan.
maunya butuhnya mujizat. Tapi giliran mendengarkan Tuhan, engkau wirawiri kemana-mana. Ujung-ujungnya waktu terjadi sesuatu hal, engkau takut, engkau khawatir, engkau menyalahkan Tuhan. Ubahlah cara sikap seperti ini. Orang Tuhan lagi mau ngobrol kok. Begitu selesai beraktivitas, jangan banyak nonton drakor. Jangan sibuk dengan HP-mu. Begitu besar tekananmu, harus makin banyak jam doamu. Pendamlah mereka bersama-sama dengan debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Rasa congkak tadi tuh, rasa kemalasan, tidak mau dengar-dengaran, kubur. Kalau kita aja mau datang ke tempat Pak RT, ke tempat Pak RW, kita aja rapi kan. Kalau mau minta surat gitu ya, ke Pak RT, kita aja bisa rapi. Kalau ke Tuhan kenapa nggak bisa rapi? Kalau dengan orang lain kita bisa sopan, di hadapan Tuhan juga harusnya lebih sopan lagi. Kurang untung apa tuh kita itu jadi anak Tuhan, saudara? Tuhan adalah Allah yang lembut buat kita. Kitanya yang suka kayak begini nih. Penuh dengan kecongkaan. Gak rendah hati di hadapan Tuhan. Malah kemarin ada yang bilang sama saya tanya, hari Minggu kemarin ibadah di mana, Bu? Aduh, saya sudah lama gak ibadah. Karena suami saya dan anak-anak saya lagi gak pengen ibadah. Ya udah, akhirnya saya online aja. Tuhan tahu kok, saya lagi masalahnya kayak begini. Nah, ini namanya excuse. Cari pembenaran sendiri. Orang congkak kayak begini. Ya punya rasa sikap rendah hati di hadapan Tuhan kayak begini. Gak butuh Tuhan. Padahal Tuhan hendak memberkati. Di tengah-tengah badai itu, Tuhan hendak bicara kepada kita. Tapi kita suka tutup pintu. Tuhan gak izinkan masuk. Kuburkanlah perilaku-perilaku yang demikian ini. Tuhan lagi bicara, saudara. Nah, ya, ayat yang terakhir. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Lihat, waktu Tuhan bicara itu, Tuhan mau berikan kita kemenangan. Jangan tutup pintu. Jangan sibuk sendiri. Coba aja kalau tadi malam waktu saya lagi nonton film gitu ya, tiba-tiba Tuhan lagi pengen sudah matikan TV-nya. Kalau saja saya tidak mendengarkan Tuhan, saya nggak akan terima berkat Tuhan. Besar kemungkinan kalau saya tunggu film sampai selesai, lalu kemudian saya duduk di sofa dan saya nyembah, besar kemungkinan Tuhan nggak ada di situ. Nah, pahami ini situasi yang seperti ini. Puji Tuhannya, itu pas filmnya pas bagus-bagusnya loh. Saya matikan, lalu kemudian saya duduk di sofa, hadirat Tuhan turun. Itu namanya berkat. Karena Tuhan lagi mau memberkati kita. Nah, hal-hal yang kayak begini, makanya saya sampaikan kepada saudara. Kalau Tuhan lagi mau bicara, jangan sambil-sambil. Coba aja tadi malam. Ini gak cuma tadi malam loh saudara. Hampir-hampir aktivitas saya seperti itu. Lagi sama teman, lagi sama keluarga, lagi baca buku, lagi minum kopi. Bisa-bisanya Tuhan bilang, hentikan semua aktivitas, aku mau bicara. Ini seringkali terjadi kayak begini. Coba aja kalau saya tutup pintu. Waduh,
Saya nego, Tuhan tar dulu ya, lagi seru nih. Misalkan begitu. Rugi nggak? Rugi. Kita punya waktu 24 jam. Saya selesai saudara. Kita punya waktu 24 jam. Perhatikan. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Kalaupun kita datang kepada Tuhan 10 menit, 15 menit, hanya untuk setor masalah, itu namanya tidak membangun hubungan dengan Tuhan. 24 jam kita punya. Berapa banyak kita berikan untuk Tuhan? 10%-nya aja nggak ada toh. 2,5 jam nggak ada buat Tuhan. Apalagi yang hanya 15 menit kita masuk dalam hadirat Tuhan hanya karena setor masalah. Terkadang kita hilang kekuatan, hilang kendali, hilang semangat karena gaya kehidupan kita seperti itu. Kita tidak menggunakan waktu kita dengan benar. Mari pagi hari ini renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Gak usah buru-buru melakukan aktivitas. Tuhan itu gak peduli saudara. Anda mau masak kek, Anda mau kerja, Anda mau seperti apa. Tuhan tahu itu aktivitas kita. Tapi Tuhan lagi mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan waktu untuk Tuhan yang terbaik. Bukan sisa waktu. Amin. Ayo, menjadi satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hendak memberikan kita kemenangan. Tuhan hendak mengajarkan kita banyak hal di tengah-tengah goncangan dan tekanan kehidupan. Amin. Ayo doa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan tegur setiap kami. Agar supaya kami belajar menaruh hormat kepada Tuhan. Kami suka meninggalkan waktu-waktu istimewa dengan Tuhan. Kami suka meninggalkan itu ya Tuhan. Ampuni kami yang terlalu sibuk. Agar supaya hari-hari ini kami boleh belajar menaruh rasa hormat kepada Engkau. Terima kasih. Engkau berikan kekuatan baru bagi kami. Bahkan di hari yang baru ini Engkau memberkati kami. Kami percaya kepadamu hari-hari ke depan. Kami akan terus belajar ya Tuhan. Kami tahu oleh karena kasih-Mu Engkau memberitahukan ini kepada kami. Sehingga supaya kami bisa memperbaiki diri dengan baik. Terima kasih. Kami gak seperti Ayub yang harus mengalami tekanan kehidupan yang begitu besar. Tapi kami sungguh-sungguh menjadi anak yang sangat dikasihi Tuhan. Kami beruntung punya Tuhan seperti-Mu. Terima kasih. Berkat Tuhan tercurah untuk 111 orang yang join di live ini ya Tuhan. Termasuk yang di YouTube. Tuhan berkati senantiasa. Berkati kami. Dengan urapan seorang hamba, urapan seorang murid yang hidupnya takut akan Tuhan. Menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Terima kasih. Berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah apa saja yang kami sedang kerjakan Tuhan. Berkatilah jualan kami. Berkatilah usaha kami. Berkati anak-anak. Berkati binatang peliharaan. Berkati rumah kami ya Tuhan. Dengan berkat yang baru. Kasih Tuhan yang baru mengalir bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Sampai ketemu lagi besok Senin ya. Ayo belajar mengandalkan Tuhan lebih lagi. Belajar menghormati Tuhan lebih lagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.